Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Belum sambung ya nampaknya ya. Ya. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita tentang tuntunan sholat, yaitu melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelumnya. Para jamaah sekalian, yang lalu kita sudah membahas bahwa dalam sholat kita itu ada kewajiban untuk berdiri. Tapi berdiri itu juga apabila yang kuasa, apabila yang mampu berdiri. Kemudian ada kewajiban untuk menghadap kiblat. Itu secara umum, secara dasar kita wajib menghadap kiblat, yaitu ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu, yakni ketika sholat, ke arah Masjidil Haram. Namun apabila ada kesulitan, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, itu maka ada keringanan untuk tidak menghadap ke arah Masjidil Haram, seperti di dalam kendaraan. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan tentang niat. Para jamaah sekalian, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawam, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari amalnya itu sesuai dengan niatnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam melakukan suatu ibadah, suatu amal, itu kita harus menata niat kita. Untuk apa kita melakukan sholat, melakukan suatu ibadah? Kita baca aja apa yang sudah disiapkan dalam tayangan itu tentang niat. Setiap orang yang mengerjakan sholat harus dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Ikhlas itu artinya murni. Maksudnya murni itu hanya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah, yaitu bahwa ia hendak mengerjakan sholat. Bahkan semua ibadah harus dengan niat. Para ulama sepakat bahwa tidak sah ibadah tanpa niat, meskipun ada perbedaan pendapat tentang apakah niat itu rukun atau syarat sahnya sholat. Jadi semua sepakat bahwa sholat termasuk ibadah yang lain itu harus dengan niat. Tanpa niat tidak sah. Itu sepakat, tidak ada perbedaan.
Hanya ada perbedaan itu tentang niat itu rukun atau syarat. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Jadi tidak terlalu menjadi masalah bagi kita sekalian. Kalau rukun itu bagian dari amal itu sendiri, bagian dari tindakan. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi supaya sholat kita sah, supaya sah. Nah, niat adalah suatu kehendak kuat untuk melakukan sesuatu karena Allah. Itu niat. Sehingga dalam niat itu terdapat faktor kemauan, kesadaran, dan tekad untuk melakukan sesuatu guna mencari ridha Allah. Jadi ada kemauan, memang kita mau berkehendak, ada kesadaran, kita sadar mau melakukan sholat itu, melakukan sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya itu ada kesadaran. Sebab kadang-kadang kalau sudah rutin itu kita tidak sadar. Jadi langsung aja takbir tapi tidak sadar akan niatnya. Harus ada kesadaran dan tekad melakukan sesuatu guna mencari ridha Allah. Jadi ada tujuannya. Ada tujuannya. Untuk apa kita melakukan sholat itu? Guna mencari ridha Allah, untuk memenuhi perintahnya, untuk berharap ampunannya, berharap rahmatnya. Yaitu pendek kata adalah untuk mencari ridha Allah. Kadang-kadang kita itu terbersit dalam hati kita ya, untuk tujuan-tujuan yang lain ya. Itu kadang-kadang terbersit di dalam hati. Maka kita berupaya untuk membersihkan supaya di dalam niat itu ya hanya untuk mencari ridha Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Misalnya ada tamu. Kalau tidak sholat kan sungkan dan seterusnya. Mencari keridhaan Allah semata. Niat itu harus ditujukan mencari keridhaan Allah semata, bukan untuk sesuatu yang lain. Dan ini yang perlu dilatih, Kadang-kadang kita memang sudah untuk itu mencari ridha Allah, tapi kadang-kadang ya terbersit di dalam hati itu campuran kesengajaan yang lain, niat yang lain. Orang yang mengerjakan sholat dengan niat, tetapi niatnya adalah karena sesuatu selain Allah, maka sama dengan tidak berniat. Misalnya seseorang sholat untuk dipuji orang, untuk pencitraan diri, guna mendapat simpati masyarakat, agar dipilih dalam suatu pemilihan. Maka itu bukan niat yang benar, sebab tujuannya bukan mencari ridha Allah. Tetapi jadi itu pokok dari niat itu, untuk mencari ridha Allah. Ini tetapi kalau kadang-kadang ada gangguan, tetapi apabila seseorang mengerjakan sholat namun terkadang terganggu konsentrasinya oleh pikiran-pikiran lain, maka itu tidak merusak niat. Ya, ingat sesuatu tentang ya apapun mungkin apa yang akan dilakukan, tentang program-programnya, rencana-rencananya, atau yang baru dilakukan. Hanya saja mengurangi kekhusyuan, itu mengurangi kekhusyuan, tidak merusak niat selama tujuannya masih mencari ridha Allah, untuk Allah semata. Kalau tercampur dengan pikiran-pikiran lain itu mengurangi kekhusyuan salatnya. Namun setiap orang harus berusaha untuk konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga salatnya menjadi khusyuk. Salatnya menjadi khusyuk, ya, dilatih konsentrasinya, ingatannya kepada Allah. Berupaya untuk mengembalikan, kalau ada pikiran-pikiran lain
kita kembalikan konsentrasi kita kepada Allah. Tentang dasar hukum niat. Dasar hukum niat dalam ketentuan syara adalah ini firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka itu disuruh, tidak diperintah, mereka tidak diperintah illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan kepada Allah itu ketaatan. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Hunafa'a, dengan condong kepada Allah, dengan lurus. Wa yuqimus shalah, dan diperintahkan untuk menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu agama yang lurus. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan, inilah niat. Memurnikan ketaatan. Jadi ketaatannya kepada Allah, bukan ketaatan sungkan kepada seseorang, berharap pujian. Memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, ini perintahnya. Dan demikian itulah agama yang lurus. Ayat surah ke-98 itu Al-Bayyinah ayat ke-5. Itu dari Al-Quran. Dari hadis ini menunjukkan tentang niat itu yang menjadi dasar hukum niat. An Alqamah ibnu Qas an Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal itu harus dengan niat. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya untuk setiap orang itu manawa, hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa hijrahnya, ini contohnya, contoh suatu amalan. Barang siapa hijrahnya itu ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, artinya niatnya untuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, berharap ridha Allah. Fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan balasan ya karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa hijrahnya itu karena dunia, karena keduniaan yang dia carinya, awim ra'atin yang kihuha yatazawwajuha, atau wanita yang akan dinikahinya, yatazawwajuha. Dalam hadis lain berbunyi yang kihuha, menikahinya. Fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajarah ilaihi, kepada apa yang dia hijrahkan itu, apa yang dia niatkan itu. Dia mendapatkan dunia, dia mendapatkan wanita itu. Dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Amalan tergantung dengan niatnya. Nah, ini perlunya kita menata niat. Dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, itu hijrah yang dicontohkan.
Kalau amalan yang lain, barang siapa yang sholatnya karena Allah, mendapatkan berharap ridho Allah misalnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia atau seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya, dia berhijrah itu sesuai dengan yang diniatkannya. Nah, ini dasar hukum niat, bahwa amal perbuatan kita itu dinilai tergantung dari keikhlasan niat kita. Dari hadis Nabi lagi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'marikum. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa kamu, kepada penampilan kamu, wa amwarikum, dan tidak melihat kepada harta kamu, walakin, akan tapi, yang duru ila qulubikum, dia melihat kepada hatimu, hatinya, niatnya, wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Yang dilihat bukan penampilan lahiriah, tapi niatnya. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hatinya itu artinya niatnya apakah sudah benar berharap ridha Allah, dan amalnya itu apakah amal kebaikan atau ya suatu kemaksiatan. Dan itu menjadi dasar hukum dari niat itu, bahwa niat itu menentukan dari kualitas amal ibadah kita. Masih tentang niat, para fuqaha itu mendefinisikan niat sebagai kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan untuk mencari keridhaan Allah dan mematuhi hukumnya. Kehendak ditujukan untuk melakukan perbuatan. Jadi ada kehendak hati untuk melakukan perbuatan kebaikan. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah dan mematuhi hukumnya. Ya, kalau sholat itu, dengan melakukan sholat itu berkehendak melakukan sholat yang akan kita kerjakan itu untuk mencari keridhaan Allah dan mematuhi hukumnya. Karena Allah mewajibkan sholat itu. Kita bersedekah, kita mematuhi ketentuan Allah bahwa sedekah itu memang sesuatu amal kebaikan yang dianjurkan, diperintahkan, suatu kebaikan, dan bertujuan untuk mencari keridhaannya. Oleh karena itu niat adalah kehendak. Oleh karena niat adalah kehendak, maka tempatnya adalah di dalam hati dan merupakan perbuatan hati sehingga tidak dilafalkan. Memang tidak ada tuntunan melafalkan niat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak pernah diriwayatkan untuk melafalkannya. Walaupun kita paham bahwa ada yang melafalkan, suatu niat itu. Misalnya niat sholat, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu mengucapkan, itu melafalkan. Tapi Nabi tidak ada diriwayatkan, tidak ada suatu periwayatan yang Nabi melafalkan itu. Jadi kalau itu ditujukan untuk menuntun hati saja,
Misalnya kita hafal itu untuk menuntun hati kita, sehingga jelas apa yang akan kita kerjakan dalam hati kita. Apalagi kalau kita faham dengan yang kita ucapkan itu, tapi tidak diucapkan secara pelafalan. Usolli fardhal maghribi, aku melakukan sholat fardu maghrib salasa rakaatin, 3 rakaat mustaqbilal kiblati, dengan menghadap kiblat, adaan yang menetapi waktunya, makmuman secara makmum, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala semata, berharap ridha Allah. Seandainya itu hanya merupakan penuntun hati saja, maka itu tidak termasuk suatu melafalkan niat. Waktu, kapan niat itu? Kapan niat itu? Kita paham bahwa niat itu sesuatu yang memang tentunya sudah ada sebelum kita melakukannya. Sebelum kita melakukan itu sudah ada niat. Kalau kita berangkat ke masjid itu tentunya sudah ada niat akan mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat berjamaah, mengerjakan sholat maghrib misalnya secara berjamaah, itu sudah ada niatan dari rumah. Tetapi niat itu harus ada. Kesadaran itu harus ada pada waktu kita memulai, pada waktu kita bertakbir itu, pada waktu kita bertakbir. Hanya ini ada kalau kita baca nanti ada 2 macam, bahwa sewaktu kita berdiri menghadap kiblat itu hati kita sudah mengatakan, saya melakukan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat pada waktunya dan secara bermakmum misalnya, sudah ditata hati itu, kemudian baru bertakbir Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mensyaratkan niat itu ada di awal perbuatan. Jadi waktu mengangkat Allahu Akbar itu di dalam hati kita meniatkan. Seseorang itu meniatkan sholatnya. Nah, itu mana yang kita pilih, coba kita baca. Mana yang lebih pas bagi kita. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai waktu melakukan niat. Fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah menyatakan bahwa niat itu dapat dilakukan mendahului takbiratul ihram. Jadi mendahului waktu berdiri itu sudah ada niat, sudah ditata niatnya di dalam hati, mengerjakan apa, sholat apa, untuk apa, sudah ditata di dalam hati. Kemudian Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar yang mengagungkan Allah sesuai dengan lafal yang diucapkan, Allah Maha Besar. Itu yang pertama. Sementara itu fuqaha Syafi'i, artinya para ahli fikih Syafi'i, menyatakan niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, pendapat jumhur ya, pendapat mayoritas yang pertama tadi, bahwa waktu berdiri itu sudah menata niat, sehingga waktu takbir itu waktu bertakbir ya dalam hati kita mengagungkan Allah, Allahu Akbar. Makna Allahu Akbar itu yang dalam hati. Sementara niatnya pada waktu berdiri tadi. Pendapat jumhur mayoritas lebih dikuatkan karena di antara hikmah niat itu adalah agar orang melakukan sesuatu ibadah adalah secara sadar dan tidak melakukannya secara tiba-tiba. Jadi secara sadar, sebelum
mengangkat tangan sebelum bertakbir itu sudah dihadirkan niatnya. Lagi pula dalam ibadah seperti puasa, niatnya dilakukan sebelum melakukan puasa itu di malam hari, kecuali untuk puasa sunnahnya. Nah ini ada dua perbedaan. Kita bisa memilih salah satu yang dianggap lebih kuat. Ini yang jumhur pendapat yang lebih dikuatkan, yaitu pada waktu berdiri itu sudah menata niatnya, sehingga waktu Allahu Akbar hati kita mengucapkan Allah Maha Besar, mengagungkan Allah. Tapi kesadaran tentang sholat itu masih ada. Kesadaran tentang kita mengerjakan sholat itu masih ada. Itu tentang niat. Berlanjut ke materi berikutnya, atau ada yang perlu dibahas? Bisa berlanjut ya. PowerPoint yang ketiga. Ini sudah menginjak tentang tata cara. Tata cara. Tata cara sholat, tata cara yang kedua, bagian kedua, ini lanjutan. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud saat berdiri. Saat berdiri, mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Apakah memang diperintahkan untuk memandang ke arah sujud itu? Dan untuk apa? Coba kita perhatikan ini. Pandangan mata orang yang sholat diarahkan ke tempat sujud, dimaksudkan agar semaksimal mungkin dapat dicapai kekhusyuan. Dalam Al-Quran disebutkan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu itu artinya jagalah. Jagalah. Ala sholawati, atas solat kamu. Solat yang 5 waktu, segala solat. Was sholatil wusta, dan solat pertengahan. Ini penekanan. Yang pertama diperintah untuk menjaga semua solat-solat. Yang kedua, dan solat pertengahan. Jadi sebenarnya dan ini bukan tambahan. Dan solat pertengahan, solat semua solat-solat dan solat pertengahan. Solat pertengahan yang dimaksud adalah solat asar. Solat asar. Ini bukan tambahan tapi penekanan. Dan terutama, bisa diartikan seperti itu, dan terutama sholat pertengahan. Sholat kita lebih menjaga lagi terhadap sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, ini yang kita ambil sebagai dalil itu, dan berdirilah karena Allah dengan tunduk, dengan khusyuk. Ya, untuk mendatangkan kekhusyuan itu dengan mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Ya, ini qumu lillahi qanitin yang menjadi dasar. Berdirilah karena Allah dengan kekhusyuan, dengan ketundukan. Jadi untuk mencapai kekhusyuan, ketundukan, itu adalah pandangan kita juga kita arahkan, tidak kemana-mana. Jadi diharapkan tidak menoleh kemana-mana atau membiarkan pandangan kita itu ke arah sesuatu objek yang lain. Objek yang lain. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi, mengganggu kekhusyuan. Demikian pula juga menjadi dasar itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un.
yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Inilah para jamaah sekalian, wa qumu lillahi qanitin. Ini dengan menggunakan kata-kata qanata, qanitin, orang-orang yang tunduk. Tunduk itu benar-benar patuh. Yang ini khasyiin, orang yang khusyuk. Semuanya ini menjadi dasar menundukkan atau mengarahkan pandangan ke tempat sujud, konsentrasi diarahkan ke tempat sujud pada waktu sholat. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud dilakukan dengan menundukkan kepala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, ini dasar dari hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah sebelumnya bila melaksanakan sholat matanya memandang ke langit, maka turunlah ayat yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kemudian Nabi menundukkan pandangannya. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Jadi berdasarkan hadis ini Nabi itu sebelumnya itu memandang ke langit, artinya kadang-kadang menengadah waktu berdoa. Ada lagi ayat yang menunjukkan sungguh kami melihat pandanganmu ke langit untuk berharap kiblat yang berharap turunnya ayat tentang kiblat yang kamu ridhoi. Maka sekarang arahkanlah pandanganmu ke arah Masjidil Haram, ke arah kiblat yang kamu ridhoi. Qad nara taqallubaka fis sama. Sungguh kami melihat pandanganmu ke arah langitnya. Itu ada sebutan seperti itu. Berarti sebelumnya Nabi itu kadang-kadang itu melihat ke atas, ke arah langit, maksudnya ke atas. Tapi kemudian setelah ayat ini, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, Nabi menundukkan kepala. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan ketundukan. Nah, dalam pada itu tidak dibenarkan orang yang sholat itu menghadapkan wajahnya ke langit sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berikut ini. Dari Jabir ibnu Samurah diriwayatkan bahwa ia berkata kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah beberapa kaum menghentikan pandangan mereka ke langit dalam sholat. Atau janganlah kamu kembali kepada mereka. Artinya supaya menghentikan kalau kebiasaan memandang ke langit, supaya menundukkan. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan ulama Kufah menyunatkan untuk memandang ke tempat sujud karena lebih mendekati untuk khusyuk. Jadi sunnah lebih diutamakan itu memandang ke tempat sujud. Ini maksudnya menyunahkan itu lebih diharapkan, walaupun seandainya memandang ke tempat lain itu tidak membatalkan, tapi sangat diharapkan untuk memandang ke tempat sujud untuk mendatangkan kekhusyuan. Itu tentang yang kedua tadi, tentang pandangan ke tempat sujud. Yang ketiga, melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini sudah biasa kita lakukan, tapi mungkin ada perbedaan. Coba kalau
Bapak-bapak melihat apa yang saya peragakan ini, ada perbedaan atau tidak antara yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa perbedaannya? Apakah ada perbedaan? Ada atau tidak? Ada. Apa? Ya, yang saya contohkan tadi ada perbedaan, yaitu tentang waktu. Ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antara dua ini apa bedanya? Allahu Akbar. Atau gini. Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Ada perbedaan ya. Ini mengangkat dulu. Ada mengangkat dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua bersamaan Allahu Akbar. Kemudian ada yang berikut ini mungkin bisa diamati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini tentang tingginya, setinggi pundak Allahu Akbar atau setinggi telinga Allahu Akbar. Ini kita belum membicarakan tentang tuntunannya, tapi sekedar contoh-contoh aja, contoh perbedaan. Nanti kita cari mana yang lebih dianjurkan. Contoh lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ada yang contoh pertama itu Allahu Akbar. Nanti kita lihat apakah ini dianjurkan atau tidak. Allahu Akbar. Ini tangan itu lebih ke dalam daripada pundak, lebih ke dalam. Allahu Akbar. Kan? Tapi ada ya, ada yang melakukan seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih lebar dari pundak. Yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, coba kita perhatikan tentang bagaimana yang dituntunkan. Melakukan takbiratul ihram dan mengucapkan Allahu Akbar. Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, dilakukan takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Ya. Jadi ibu jari mendekat ke daun telinga yang bawah dan menghadap ke kiblat. Telapak tangannya menghadap ke kiblat dan dibuka. Ya. Dan dibuka. Direnggangkan, dibuka, bukan digenggam.
Setelah berdiri tegak, pandangan mata ke arah tempat sujud, dilakukan takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu, sejajar bahu. Sejajar bahu itu bisa berarti selebar bahu, tidak lebih ke dalam dan tidak lebih keluar. Tidak lebih keluar dan tidak lebih ke dalam, tapi sejajar dengan pundak, sejajar dengan bahu. Tentang ketinggiannya memang bisa setinggi bahu, bisa setinggi daun telinga. Mensejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan, sedikit direnggangkan. Menghadap ke kiblat, maksudnya telapak tangannya yang menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Mungkin ada yang terbiasa pula itu menghadap ke dalam, nah, ada, ya. Tapi ini yang dituntunkan adalah menghadap ke kiblat. Mengucapkan takbir, yakni lafal Allahu Akbar, diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat seseorang akan melaksanakan salat, sebagaimana hadis idza kumta ila sholati fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Jika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. Jadi tentang takbir itu memang diperintahkan. Bahkan takbir itu disebut dengan takbiratul ihram. Ihram itu apa artinya? Pengharaman. Jadi maksudnya apabila sudah takbir itu diharamkan untuk berbicara. Jadi ya, atau sesuatu yang diharamkan di dalam sholat, ya, terutama ini misalnya kita ambil aja berbicara, makan minum, itu sesuatu yang dilarang. Berarti takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, mulai mengharamkan, diharamkan untuk berbicara, ya. Itu takbir. Cara mengangkat tangan, adapun cara mengangkat tangan saat bertakbir dijelaskan dalam beberapa hadis dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya. Dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai salat. Ini yang pertama. Hadis menyatakan seperti itu. Sudah kita paham. Mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Sejajar bisa dalam arti selebar, juga bisa berarti setinggi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya melihat Nabi memulai takbir dalam salat, mengangkat kedua tangan ketika bertakbir sehingga kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Nah, ini hadis kedua sama, sejajar dengan bahu. Hadis 1 dan 2 di atas menunjukkan bahwa tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Maksudnya ketika itu bersamaan. Allahu Akbar kan bersamaan. Nah, jadi hadis yang ini 1, 2 itu menunjukkan ketika bersamaan. Coba kita ulang. Bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat. Yang kedua, saya melihat Nabi memulai takbir dalam sholat, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir, sehingga kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika, jadi bersamaan. Allahu Akbar. Itu dua hadis itu sama-sama menunjukkan ketika.
Ketiga, dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa adalah Rasulullah apabila berdiri untuk salat mengangkat kedua tangannya sehingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir. Ini digunakan kata-kata kemudian bertakbir. Apabila hendak rukuk, beliau melakukan hal seperti itu. Artinya juga mengangkat tangan. Apabila mengangkat kepala dari rukuk, beliau melakukan seperti itu pula. Tetapi beliau tidak melakukannya ketika mengangkat kepala dari sujud. Mengangkat kepala dari sujud. Yang ini dua hal. Yang pertama kemudian. Jadi kalau kemudian berarti mengangkat tangan dulu, Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan dulu. Jadi berarti kedua-duanya itu boleh. Boleh bersamaan Allahu Akbar. Boleh mengangkat tangan dulu Allahu Akbar. Sudah mengangkat tangan Allahu Akbar. Atau masih tetap Allahu Akbar. Kemudian tentang waktunya, waktu mulai bertakbir, waktu akan rukuk, waktu bangkit dari rukuk, tetapi tidak pada waktu bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Dari sujud itu dari sujud, kemudian sujud kedua, kemudian bangkit berdiri, itu tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Berbeda kalau bangkit dari tahiyat. Sementara itu, para jamaah sekalian, kita lanjutkan pertemuan yang lain. Saya baca satu kesimpulan ini. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kemudian. Jadi boleh bersamaan, boleh kemudian. Ya. Demikian para jamaah sekalian, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.